Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film Memahlukan ataupun Urban Legendan? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film Memahlukan terbaru, di mana film ini berjudul Teh Yeti tahun 2026. Ingat, Yeti di film ini bukanlah tukang seblak, melainkan sosok berbulu dan besar kekar perkasa. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana badai di wilayah Alaska pada tahun 1947. Di tengah dinginnya udara yang membekukan isi sempak, seorang ekspeditor sepuh berusaha mencari tempat untuk berlindung. Hingga sesampainya di sebuah gudang, Hollis pun terperangah saat menemukan sesuatu di dalam kandang yang membuatnya merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kira-kira apa yang ditemukan oleh Hollis? Apakah sebuah batu akik? Sementara di kabin, rekan-rekan Hollis malah sedang asyik berpesta minuman oleng sambil bermain remi. Rupanya mereka adalah sekelompok ekspeditor Ozone Oil yang sedang mencari sumber minyak di wilayah Alaska. Di saat itu pula, satu-satunya kru wanita bernama Christina berniat mengajak rekannya yang bernama Beno untuk berdansa. You don't get used to it. Finish our dance. You remember last time. Seketika mereka pun terdiam saat mendengar suara geraman yang sangat mengerikan. Lantas, Christina yang merasakan firasat buruk meminta rekan-rekannya untuk langsung tidur. Di tengah malam, Christina langsung terbangun saat mendengar suara gedebruk di ruang tengah. Sorry. Kayak nggak ada waktu lain. Rupanya Haro yang kerajinan malah sibuk memperbaiki atap yang bolong. Lalu tiba-tiba, oh my god, sontak Christina pun syok parah saat Haro tiba-tiba digondol sosok misterius hingga membuatnya buntung seperti Gojo Yoaimo. Kira-kira sosok apakah itu? Masa nggak tahu? Singkat waktu, beberapa bulan kemudian, scene beralih pada seorang guru honorer bernama Ellie yang sedang mengajar di kelas kartografi, di mana Ellie merupakan seorang ahli pemetaan bumi yang separuh hidupnya sudah didedikasikan untuk mencari wilayah-wilayah yang mungkin belum dipetakan. Saat pelajaran berakhir, tiba-tiba Ellie dihampiri seorang kewes cantik bernama Parker, di mana ia mendapat tugas dari atasannya untuk menjadikan Ellie sebagai seorang navigator dalam tim ekspedisinya. Rupanya, Parker sedang membentuk tim guna mencari kru Ozone Oil yang dinyatakan hilang di tengah-tengah hutan Alaska. Parker pun berjanji akan memberikan upah yang fantastis asalkan Ellie mau bergabung. Dirasa menarik, Ellie akhirnya setuju untuk bergabung, apalagi gajinya sebagai guru honorer tidak sebesar para relawan. Hingga di keesokan harinya, Ellie pun menjadi orang terakhir yang melengkapi tim ekspedisi guna mencari kru Ozone Oil yang dinyatakan hilang secara misterius. We're adjacent to the magnetic north. Singkat cerita, sesampainya di wilayah hutan Alaska, Margaret menceritakan kekhawatirannya tentang kelompok ekspedisi kakaknya yang hilang bersama kru Ozone Oil. Terlebih menurut mitos dan cenah, wilayah ini dihuni oleh makhluk berceker jebrag dan berbulu putih yang bernama Yeti. Rupanya Margaret adalah adiknya Christina, si kewes yang kita lihat di scene awal tadi. Mendengar hal itu, rekan-rekannya merasa konyol dan menganggap jika makhluk itu mungkin saja cuman beruang kutub yang kelaparan. Pusing mendengar ocehan krunya, si ketua bernama Eric meminta mereka untuk fokus pada misi. Hingga di tengah malam, Dani yang kebanyakan minum bir peletok berniat untuk ngompol. Mendengar hal itu, Ellie yang merasakan firasat buruk memintanya untuk jangan kejauhan. Farm.
Sesaat kemudian, Dani yang akan ngompol seketika heran saat mendengar suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Saat Ellie kepoloran, ia pun kaget saat mendengar teriakan Dani. Menyadari Dani belum kembali, Ellie yang khawatir berniat mengeceknya. Namun sebelum itu, ia yang takut nyasar langsung mengaitkan tali ke batang pohon. Dan! Namun di tengah pencarian, seketika Ellie panik saat talinya tiba-tiba diputus. Tak cuma itu, ia pun merinding saat mendengar suara yang mendekat. Bukannya menemukan Dani, Ellie pun lemas saat legenda Yeti itu terbukti benar. Namun untungnya, suara rekan-rekannya telah membuat si Yeti pergi dari tempat itu. Ellie, are you? Saat timnya akan melanjutkan perjalanan, mereka pun heran dengan Dani yang tiba-tiba menghilang. Lantas setelah mendengar kesaksian Ellie, Margaret pun syok saat legenda Yeti itu terbukti benar. Muak dengan tema memahlukan, Eric yang tidak ingin kehabisan waktu mengajak mereka untuk segera OTW, di mana ia yakin si Dani cuman kepoloran akibat kebanyakan mabok. Namun Ellie yang merasa yakin jika Dani sudah mati, mau tak mau harus melanjutkan perjalanan. I was starving or trying to feed Cub. No, my gut's telling me. Hey, Sungguh suwe, baru saja memulai perjalanan, si topeng Barbie somplak bernama Billy seketika panik saat putrinya yaitu Parker tiba-tiba menghilang. Tak ingin ada korban lain, mereka langsung membagi kelompok untuk melakukan pencarian. I'm telling you. Right up in here. Parker! Namun di tengah pencarian, sontak Margaret pun kaget saat menemukan jejak ceker yang sangat jebrag. Dirasa ini jejak Yeti, Billy yang mendengar teriakan Parker bergegas mencari sumber suara. Di tengah pekatnya kabut, Billy pun berharap jika putrinya ini masih bisa diselamatkan. Daita si gobloy, bukannya menembak. Billy yang syok malah pelanga-pelongo saat putrinya dianiaya Yeti. Hingga setelah Yeti pergi, Billy pun syok parah saat mendapati putrinya mengalami luka yang sangat parah. Dirasa Parker sudah tidak bisa diselamatkan, dengan berat hati Billy pun berniat menghentikan penderitaannya. Should be. That's it. Singkat waktu beberapa jam kemudian, tim Eric pun semeringah saat akhirnya menemukan kabin bekas kru Ojon Oil. Namun setelah dicek, mereka pun syok parah karena kabin ini sudah hancur bak diacak-acak ormas. Sunday oil. Where'd he go to? Lah, entah kapan datangnya, mereka pun kaget saat menemukan Margaret sedang bersembunyi ketakutan sambil memegangi cakar Yeti. Ia pun memberitahu jika saat ini Billy yang murka sedang memburu Yeti yang telah menghabisi putrinya. Saat Billy datang, mereka yang khawatir berusaha memperingatkan Billy untuk berhenti memburu Yeti karena salah-salah mereka semua akan dibantai. Namun Billy tetap bersikeras guna membalaskan kematian putrinya. Too late for orders now, son.
Kesombongan pun terhenti saat mereka mendengar geraman Yeti yang begitu dekat dengan kabin. Lantas Billy memperingatkan rekan-rekannya untuk menjauh dari jendela. My God, Billy yang sok jago pun akhirnya modar dengan cara didonat sampai mules ekstrim. Beberapa saat kemudian, Ellie meminta bantuan Margaret dan si kumis Booker untuk menutup jendela yang jebol, sementara ia akan mencari peralatan di gudang. Sontak Ellie pun kaget saat menemukan jasad kru Ojon Oil sudah membeku. Sesaat kemudian, setelah melihat jasad Harrow, Margaret merasa jika semua kru Ojon Oil telah tewas dihabisi Yeti. Dirasa ekspedisi ini sudah berakhir, Margaret yang putus asa mengajak semua orang untuk pergi saja dari tempat ini. Di tengah keputusasaan, Booker yang akan memanggil bantuan merasa bingung karena antena radio miliknya rusak. Booker pun berkata, jika satu-satunya cara untuk mendapatkan sinyal, yaitu mereka harus pergi ke sebuah tower komunikasi yang tak jauh dari tempat ini. Mendengar hal itu, Ellie yang tidak punya cara lain mengajak Booker keluar untuk mencari sinyal. Singkat waktu setelah cukup jauh apruk-aprukan, mereka pun berhasil menemukan tower yang dimaksud. Kemudian, Booker berencana memanjat dan mencari jaringan, sementara Ellie diminta untuk mengawasi koneksi. Booker! Setelah mendapatkan sinyal radio, Booker pun bergegas untuk turun. Tapi tiba-tiba sontak Ellie pun panik saat melihat Booker yang terjatuh. Dirasa sulit untuk menolongnya, Ellie pun berniat memanggil rekan-rekannya. My God, bagaikan mainan anak-anak, Booker pun harus tewas diinjak-injak dan diacak-acak. Di saat itu pula Ellie yang panik langsung ngabret seedan-edannya. Singkat waktu, pelarian Ellie terhenti saat ia menemukan sebuah gudang yang terbengkalai. Seketika Ellie pun heran saat melihat seorang pria pitak terkurung di tempat ini. Dan ternyata pria ini merupakan manajer Ojon Oil yang bernama Meryl. Di tengah keheranan, Ellie langsung membebaskan Meryl terlebih dulu. Sekembalinya ke kabin, Meryl mengungkapkan jika setelah pencarian sumber minyak tidak membuahkan hasil, ia yang sempat menemukan makhluk urban legend bernama Yeti, tiba-tiba terfikirkan ide untuk memburu makhluk tersebut guna mendapatkan cuan. Namun semua itu tidak sesuai rencana, karena wakilnya yang bernama Hollis berusaha menentangnya hingga mengurung dirinya di dalam kandang. Sementara itu, kru lainnya harus rata dihabisi Yeti hingga menyisakan dirinya bersama Hollis. Meryl pun merasa yakin jika saat ini Hollis masih hidup sambil menjaga orok Yeti yang ia temukan di kandang. Ternyata apa yang ditemukan oleh Hollis di scene awal tadi merupakan orok Yeti. Dan kini ia yang tidak ingin perjuangannya sia-sia mempunyai ide untuk menangkap si Yeti. Beberapa saat kemudian, rupanya Meryl berniat menangkap Yeti dengan cara menjadikan Ellie dan Margaret sebagai umpan. Lantas sambil bersembunyi, Eric yang juga tidak ingin pulang dengan tangan kosong, akhirnya sepakat bekerja sama dengan Meryl. Hingga tak lama kemudian, Meryl yang mendengar suara kedatangan Yeti meminta Eric untuk menyalakan obor.
my god, betapa syoknya Ellie saat melihat kepala Margaret yang hanya disisakan oleh si Yeti. Di saat itu pula, Ellie pun panik karena kini si Yeti akan mengincar dirinya. Dirasa sulit menjangkau Ellie, si Yeti yang frustasi memutuskan untuk pergi. Melihat Yeti kabur, Meryl meminta Eric untuk mengecek si Ellie, sementara ia akan mempersiapkan obat bius terlebih dulu. Mamam, Eric si pemimpin bangsat pun modar dicekek. Di tengah kondisi ripuh, Ellie pun bergegas untuk kabur dari tempat ini. Akan tetapi, Meryl yang tidak ingin umpannya kabur, tak mau melepaskan Ellie begitu saja. The stock man. Di saat itu pula, Hollis yang panik langsung memperingatkan Meryl untuk berhenti berbuat jolim. Mendengar hal itu, Meryl berniat melakukan kesepakatan di mana ia akan menyerahkan Ellie asalkan Hollis menyerahkan orok Yeti kepada dirinya. Di tengah kondisi puyeng ekstrim, Ellie yang melihat kesempatan berniat melakukan perlawanan menggunakan kuku Yeti yang ia dapat dari Margaret. Daughter is... Akhirnya, si pitak Meryl pun modar kehabisan banyak darah setelah dicucuk menggunakan kuku Yeti. Di saat itu pula, Hollis yang melihat Ellie pingsan langsung membawanya ke suatu tempat. Singkat waktu, Ellie yang baru siuman menanyakan alasan Hollis mengurus orok Yeti. Namun Hollis menegaskan jika dirinya hanya berusaha melindungi orok ini dari obsesi jahat Meryl. Right, no fingers. Oh boy. Beberapa saat kemudian, Ellie pun panik saat mendengar geraman Yeti yang sedang mencari oroknya. Dirasa masih sempat, Ellie mengajak Hollis untuk kabur dan meninggalkan orok Yeti di tempat ini. Akan tetapi, Hollis yang ingin mendedikasikan diri sebagai pelindung orok Yeti meminta Ellie untuk pergi saja. Lantas, Ellie diminta untuk menggunakan perahu miliknya yang ia simpan di pantai. And I've up and all, let's see, when there's no love out on the old, you just shout the ocean. Definisi menyayangi orok Yeti. Hollis pun pasrah menghadapi kematiannya saat dirinya kegep si induk yang kesal setelah selama ini oroknya disembunyikan oleh Hollis. Di keesokan harinya, Ellie yang tiba di pantai bersiap untuk kabur menggunakan perahu milik Hollis. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup gaje bukan? Gak apa-apalah sambil menunggu film-film bagus bermunculan. Dahlah, tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 3,8. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Yeti tahun 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.